Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana menganalisis soal geografi kelas 10 semester 1. Nah, pertama eh, salah satu contoh yang soal yang mau saya angkat itu adalah tentang objek objek geografi ya. Perlu kalian tahu objek geografi itu kan ada dua, ada objek material sama objek formal. Nah, kita baca dulu soalnya kayak gimana. Curah hujan tinggi terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Kondisi ini dapat berdampak negatif bagi wilayah pegunungan. Tebing-tebing yang minim vegetasi terancam longsor. Objek material yang dapat dikaji pada fenomena tersebut adalah, nah, objek material geografi itu adalah 5 ver. 5 ver itu adalah litosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer, sama atmosfer. Nah, seperti itu. Nah, dari 5 ver ini, apa yang ada di sana? Apa yang ada di teks tersebut? Curah hujan yang tinggi. Nah, curah hujan yang tinggi ini berkaitan dengan air. Nah, berkaitan dengan air, meskipun berkaitan dengan air, tapi dia berkaitan dengan atmosfer karena curah hujan itu datangnya dari langit, ya kan? Nah, ini berkaitan dengan atmosfer meskipun dia kalimatnya ada airnya ya, curah hujan, tapi curah hujan sendiri ini bukan hidrosfer, tapi dia atmosfer. Jadi pertama itu pasti dia masuk dalam atmosfer. Ini. Jadi sudah kelihatan sebenarnya dari jawabannya itu yang B. Nah, kemudian kita lihat untuk membenarkan jawabannya. Terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Kondisi ini dapat berdampak negatif bagi wilayah pegunungan. Pegunungan, nah ini dilanjutkan dengan tebing-tebing. Ya. Pegunungan ini terancam longsor. Nah, kejadian longsor yang terjadi di pegunungan yang tebing-tebing ini memang terjadi di wilayah longsor itu berkaitan dengan tanah. Tanah itu adalah litosfer, seperti itu. Jadi untuk menganalisis soal seperti ini kita harus tahu dulu apa itu objek material, apa yang ada di dalam bacaan curah hujan ini masuk dalam bagian daripada atmosfer. Nah, kemudian pegunungan, tebing-tebing sama longsor ini adalah tanah. Nah, tanah itu adalah litosfer seperti itu. Jadi, untuk soal ini jawabannya adalah B. Oke, kita pindah soal yang kedua. Nah, di soal kedua ini kita membahas tentang konsep esensial, di mana konsep esensial geografi itu ada 10. Nah, ini kita lihat bacaannya. Salah satu konsep esensial geografi adalah konsep nilai guna. Nah, ini yang dibahas di sini adalah nilai guna doang. Tidak dibahas yang lain, cuma nilai guna saja yang dibahas. Konsep tersebut dapat digunakan untuk mengkaji fenomena pada pernyataan. Nah, ini ada banyak fenomena, mana yang cocok ketika dikaji dengan konsep nilai guna. Konsep nilai guna itu adalah satu fenomena atau satu tempat dikaji dengan dua sudut pandang yang berbeda. Seperti apa? Kita lihat. Kita analisis dari jawaban opsi A. Dari Malang menuju ke Surabaya dapat diakses menggunakan mobil, kereta api, dan pesawat terbang. Sedangkan untuk menuju Kota Batu hanya bisa diakses menggunakan mobil. Ini berkaitan dengan banyaknya transportasi yang digunakan untuk mengakses suatu tempat. Nah, mudah atau tidaknya mengakses suatu tempat itu berkaitan dengan konsep keterjangkauan. Nah, ini yang A ini lebih ke keterjangkauan. Berarti A bukan ya, karena dia masuk ke keterjangkauan. Yang B, tanaman teh tumbuh baik di dataran tinggi, sedangkan tanaman mangrove atau bakau tumbuh baik di daerah pantai berlumpur. Nah, ini membandingkan dua wilayah yang berbeda. Wilayah mana? Satunya dataran tinggi, tumbuhnya tanaman teh, satunya adalah daerah pantai yang tumbuh tanaman bakau. Ketika dua daerah yang berbeda dibandingkan, itu berkaitan dengan konsep diferensiasi area. Jadi dua area yang berbeda. Nah, yang B ini berkaitan dengan diferensiasi area. Kemudian kita lihat yang C. Perjalanan dari Bogor ke Cianjur, Jawa Barat akan menjumpai jalan yang naik dan turun atau bergelombang. Nah, untuk cerita di nomor 3 ini ada jalan naik, turun, bergelombang. Ini berkaitan dengan morfologi suatu wilayah. Nah, ada naik, turun, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, itu adalah morfologi suatu wilayah. Ada puncak, kemudian ada lereng, itu adalah morfologi suatu wilayah. Nah, jadi yang C ini adalah konsep morfologi. Kemudian D, Singapura mengeluhkan kiriman asap dari akibat kebakaran hutan di Riau. Yang kebakaran hutan di Riau, yang mengeluh Singapura. Riau itu Indonesia, Singapura itu negara lain. Nah, kenapa? Ya, cerita seperti ini hanya bisa dikaji dengan konsep keterkaitan ruang. Jadi dua ruang yang berbeda.
tapi saling terkait. Ruangannya berbeda, ruangannya satu di Indonesia, satu di Singapura. Seperti itu. Ini yang D ini bisa dikaji dengan konsep keterkaitan ruang. Nah, yang E, Pantai Balai Kambang menarik pengunjung. Nah, perlu kalian ketahui ya, Pantai Balai Kambang ini ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, Pantai Balai Kambang menarik pengunjung sebagai tempat wisata. Namun, bagi penduduk, Pantai Balai Kambang dapat menjadi sumber mata mencari nafkah dengan menjual makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Ini ada dua subjek yang berbeda. Satu subjeknya adalah pengunjung yang datang ke pantai atau wisatawan yang datang ke Pantai Balai Kambang menganggap adalah Pantai Balai Kambang itu adalah pantai yang indah, menarik, sehingga cocok sebagai tempat wisata. Namun penduduk lokal, subjek yang kedua, menganggap Pantai Balai Kambang itu adalah tempat mencari makan, tempat mencari nafkah. Seperti itu. Jadi ini satu objek atau satu fenomena dikaji dengan dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang siapa? Sudut pandang wisatawan, satu sudut pandang sebagai penduduk lokal yang menganggap Pantai Balai Kambang adalah tempat mencari nafkah. Seperti itu. Jadi sesuai dengan konsep nilai guna, jawabannya adalah E. Masuk ke konsep nilai guna. Seperti itu. Oke, kita lihat yang berikutnya, ini masih konsep esensial. Saya sengaja bawa konsep esensialnya dua. Nah, konsep jarak dalam geografi terdiri atas jarak absolut dan jarak relatif. Oke ya, jarak mutlak sama jarak relatif. Fenomena yang menunjukkan konsep jarak absolut ya. Ini berarti kalian perlu ketahui. Konsep jarak absolut itu kayak gimana sih sebenarnya yang diminta? Jarak absolut harus ada ukuran satuan ukur yang dipakai itu adalah satuan ukur kilometer, meter. Nah, itu harus dipakai seperti itu. Itu adalah jarak absolut. Kalau jarak relatif itu berkaitan dengan menit, jam, jauh, dekat. Nah, kira-kira. Nah, itu jarak relatif. Jadi kita cari yang dia pakai satuan ukur jarak. Jadi kilometer, meter. Nah, itu yang kita jawaban yang benar, jarak absolut. Oke, kita lihat jawaban A. Waktu tempuh Bali Surakarta melalui jalur darat cukup lama. Nah, kalimatnya cukup lama. Berarti bukan jarak absolut, tapi relatif. Rute penerbangan Surabaya Banjarmasin dapat ditempuh selama 1 jam 35 menit. Nah, bukan satuan jarak ya, tapi satuannya jam. Berarti relatif. Jarak kota A dan B sekira itu kayak sekitar ya. 1000 km sehingga waktu tempuhnya berhari-hari. Nah, ini ada dua. Di sini ada absolut, di sini ada relatif. Jadi ini dua. Nggak bisa. Kita cari yang cuma satu, yang hanya jarak absolut saja. Perjalanan di pegunungan terasa lebih lama karena relief yang bergelombang. Lebih lama, berarti relatif. Andi tidak pernah terlambat datang ke sekolah meskipun rumahnya 10 km dari sekolah. Nah, ini ada 10 km dari sekolah. Nah, ini berarti jarak absolut. Ini cuma satu, absolut saja. Ini ada dua, absolut dan relatif yang C. Berarti jawabannya yang E. Seperti itu ya. Oke, kita pindah ke prinsip geografi. Prinsip geografi perlu diingat, kalau prinsip itu ada 4. Ada prinsip deskripsi, distribusi, interrelasi, dan korologi. Kecuali yang keluar dari 4 prinsip itu berarti bukan prinsip. Oke ya, kita baca teksnya. Di Indonesia terjadi perpindahan penduduk musiman pada waktu mudik lebaran dari desa ke kota, atau dari kota ke desa. Ketika kembali ke kota, mereka membawa saudaranya untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan terjadi kepadatan penduduk di kota. Prinsip geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah, nah, ini karena terjadi perpindahan penduduk. Nah, ini dia balik membawa saudaranya untuk mendapatkan pekerjaan di kota. Sehingga di kota terjadi kepadatan penduduk karena banyak orang yang berdatangan ke kota tadi untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, fenomena ini cocok untuk dikaji dengan prinsip yang mana? Oke, kita pelajari satu persatu. Prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi itu harus ada angkanya, harus ada datanya, harus ada grafiknya. Jadi kalau di sini tidak ada angka, tidak ada data, tidak ada grafik, berarti bukan prinsip deskripsi. Kemudian kalau prinsip persebaran, harus ada sesuatu yang tersebar. Kalau di sini tidak ada sesuatu yang tersebar, maka berarti bukan prinsip persebaran. Prinsip interrelasi harus ada hubungan sebab akibat.
Di sini ada nggak hubungan sebab akibatnya? Ada. Di mana? Karena banyaknya penduduk desa yang membawa banyak saudaranya ke kota untuk mencari kerja, akibatnya terjadi kepadatan penduduk di kota. Jadi di sini ada hubungan sebab akibat. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah prinsip interrelasi. Oke, sama saya tambahi ya, prinsip korologi itu harus ada tiga-tiganya, harus ada angkanya atau datanya atau grafiknya, kemudian harus ada sesuatu yang tersebar dan harus ada hubungan sebab akibat. Oke, itu ya. Jadi kalau soal seperti ini jawabannya kalau ada sebab akibatnya berarti masuk ke prinsip interrelasi. Seperti itu. Oke, kita masuk ke yang pendekatan. Nah, pendekatan geografi itu ada 3. Ada pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, sama kompleks wilayah. Nah, pertama kita lihat soalnya. Ini soalnya agak susah sebenarnya. Berdasarkan fenomena geosfer di bawah ini yang merupakan contoh pendekatan ekologi adalah ekologi itu sama dengan pendekatan ke lingkungan. Nah, pertama, pendekatan ke ruangan. Dia hanya membahas ruang itu saja. Dia tidak akan membahas kaitannya dengan manusia dan dia tidak akan membahas kaitannya dengan wilayah lain. Kalau misalkan dia ngebahas Gunung Semeru meletus, dia cuma ngebahas Gunung Semeru meletus saja. Tidak akan membahas korban manusianya, tidak akan membahas dampaknya ke lingkungan, ya, tidak akan membahas dampaknya ke wilayah yang lain, abunya sampai kemana, nggak bakal dibahas. Cuma membahas Gunung Semeru meletus doang. Gunung Semeru meletus mengeluarkan asap, mengeluarkan abu vulkanik setinggi sekian meter, gitu doang. Dia tidak akan membahas manusianya meninggal berapa, tidak akan membahas seperti itu. Nah, itu adalah pendekatan ke ruangan. Kalau pendekatan ekologi, maka Gunung Semeru meletus tadi itu akan dikaitkan dengan jumlah manusia yang meninggal berapa, rumah yang hancur berapa, itu masuk ke pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi itu berkaitan dengan suatu fenomena alam, kejadian alam yang memberikan dampak ke manusia ataupun suatu fenomena alam, kejadian di alam yang disebabkan oleh manusia. Manusia bisa jadi penyebab atau manusia bisa sebagai yang terakibat, seperti itu. Nanti kita lihat lagi. Dan pendekatan yang terakhir adalah pendekatan kompleks wilayah. Masalahnya itu bisa jadi kompleks atau masalahnya itu terjadi di suatu tempat memberikan efek di tempat lain. Oke, kita lihat satu persatu. A. Hujan deras yang mengguyur kota Medan beberapa waktu lalu mengakibatkan banjir di beberapa lokasi kota tersebut. Ada kaitannya dengan manusia? Nggak ada kan? Ada kaitannya dengan tempat lain? Nggak ada kan? Dia cuma membahas banjir di kota Medan. Gitu saja. Dan mengakibatkan banjir di beberapa lokasi kota. Dia cuma membahas kota Medan aja. Jadi dia masuk ke pendekatan ke ruangan kalau seperti ini. Oke, kita pindah ke yang kedua. Pemerintah kota, kabupaten kota merencanakan pembangunan kawasan pemukiman pada lahan-lahan kosong. Dalam perencanaan tersebut tentunya memperhitungkan kawasan sekitarnya. Nah, ini tadi saya bilang kompleks wilayah itu dia pasti berkaitan dengan wilayah di tempat yang lain. Nah, ataupun masalahnya kompleks. Ketika dia memperhitungkan kawasan lain di sekitarnya, ini adalah masalah yang kompleks. Ataupun dia masuk dalam pendekatan kompleks wilayah. Yang C, pembangunan kawasan pemukiman yang dilengkapi dengan pembangunan fasilitas umum, infrastruktur di wilayah perkotaan tentu dikembangkan. Pembangunan ini juga melibatkan wilayah sekitarnya. Ini sama dengan yang B. Masuk ke kompleks wilayah. Beberapa kota di Jakarta ketika musim penghujan selalu mengalami banjir. Juga karena daerah resapan air atau drainase semakin berkurang, yang dijadikan sebagai pusat perkantoran, perdagangan, dan pemukiman penduduk. Nah, ini fenomenanya adalah banjir. Penyebabnya adalah karena daerah resapan airnya berkurang. Daerah resapan airnya berkurang disulap menjadi pusat perkantoran, perdagangan, dan pemukiman penduduk. Yang menyulap siapa? Yang menyulap adalah manusia. Yang terakibat mengalami banjir siapa? Adalah manusia. Penyebabnya manusia, yang terakibat juga manusia. Nah, yang seperti contoh soal seperti yang di D ini, opsi D ini adalah masuk dalam pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Kita lihat yang terakhir, masalah kemacetan lalu lintas di ibu kota Jakarta, penanganannya tidak hanya menganalisis kondisi penduduk dan sarana transportasi yang ada di Jakarta, tetapi perlu juga secara komprehensif melibatkan
kondisi yang ada di wilayah sekitarnya seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang. Nah, sini masalahnya kompleks, kemudian melibatkan wilayah lain. Jelas ini masuk dalam kompleks wilayah. Jadi jawabannya kalau soal ini adalah yang D. Seperti itu ya. Kemudian kita pindah ke bab 2, di mana materinya adalah pengetahuan dasar peta. Nah, di sini yang dibahas adalah cuman komponen peta. Ini kemarin masih banyak yang salah ya, soal yang seperti ini. Salahnya di mana? Ini nih. Kalian harus tahu komponen peta itu apa saja. Komponen itu nama lainnya adalah unsur peta. Nah, komponen peta itu apa saja sih? Nah, di sini ada kata kecohnya. Ini sudah saya tebalin nih. Nah, di situ judul masuk komponen peta, legenda masuk komponen peta, garis tepi masuk komponen peta, insert masuk komponen peta. Yang nggak masuk itu ini loh, daftar isi, daftar tabel, daftar pustaka, daftar gambar. Ini cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia. Daftar isi, daftar tabel, daftar pustaka, daftar gambar ini ada di bahasa Indonesia. Jadi tidak ada di materi peta. Gitu. Jadi yang ada daftar isinya, daftar tabel, daftar pustaka, daftar gambar ini pasti bukan komponen peta gitu. Oke ya, gampang ini ya. Ini lihat lagi di materi bahan ajar komponen peta. Lihat lagi di situ. Kemudian menghitung skala peta. Nah, di sini ada sebuah kasus peta kota Samarinda memiliki skala 1:1,5 juta. Kemudian jarak antara kecamatan Samarinda Seberang dengan kecamatan Palaran pada peta tersebut adalah 5 cm. Berdasarkan peta tersebut, jarak sebenarnya dari kecamatan Samarinda Seberang ke kecamatan Palaran adalah berapa? Nah, ini ada caranya. Skala itu adalah sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Ketika kalian mengetahui skalanya, ini kan tuliskan aja skalanya berapa. 1:1,5 juta, tulis di sini. Kemudian sama dengan jarak pada petanya diketahui 5 cm, tuliskan di sini 5 cm per jarak sebenarnya. Kita geser di sini jarak sebenarnya, pindahkan ke sini. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Nah, ketika dibagi seperti ini, dibalik menjadi dikali, itu berubah. Berubahnya seperti apa? Yang 1:1,5 juta dibalik menjadi 1,5 juta per 1. Jadi kayak gini jadinya. Jarak sebenarnya sama dengan 5 per 1 cm dikali 1,5 juta per 1 juga. Nah, jadinya 5 dikali 5 dikali 1,5 juta sama dengan 7.500.000 per 1. Ini masih cm, 7.500.000 per 1 itu sama dengan 7,5 juta. Nah, cm dijadikan kilometer, kita hilangkan nolnya 6. Kita hilangkan nolnya 5. 5 apa 6 ya? Nah, dicari lagi, hilangkan nolnya berapa. Nah, itu jadinya 7,5 km. Seperti itu cara ngitungnya ya. Oh, harusnya ini 75 km ini ya. Harusnya 75 km bukan 7,5. Nah, kalau dari cm ke kilometer itu hilang nolnya 5 seingat saya. Jadi harusnya 75 km. Seperti itu. Oke, ini cara menghitung skala peta. Kemudian ada saat kita masuk ke bagian interpretasi citra. Ini materi PJ, penginderaan jauh. Salah satunya adalah interpretasi citra. Nah, di sini ada penjelasan tentang objek sungai. Kalian harus pahami dulu unsur-unsur interpretasi citra. Yang di situ ada warna, rona, asosiasi, bentuk, pola. Nah, itu kalian pahami dulu. Nah, setelah itu ada sebuah kasus seperti ini. Objek sungai pada foto udara dapat dikenali karena terdapat jembatan di sekitarnya. Jembatan ini berarti ada objek lain di dekatnya untuk menandai suatu wilayah itu. Selain sungai ada jembatannya, biasanya itu rel kereta api pasti ada stasiunnya. Ya kan? Kayak gitu. Ataupun apalagi ya? Contoh lain itu lapangan pasti ada gawangnya, sekolah pasti ada bendera atau lapangan bendera di tengahnya, seperti itu. Nah, unsur interpretasi citra yang digunakan untuk mengenali objek sungai tersebut karena ada jembatannya itu apa? Bentuknya, bukan. Di sini dia tidak menjelaskan bentuknya sama sekali. Kalau misalkan dijelaskan sungai itu berkelok-kelok, nah itu adalah bentuknya, polanya. Pola sungai nggak ada polanya. Tekstur ini berkaitan dengan kasar, halus, nggak ada. Di sini nggak menjelaskan itu. Kemudian ukurannya, di sini jelas ngomongin ukuran nggak?
Dia tidak ngomongin ukuran sama sekali. Nah, jadi ketika ada objek lain di dekatnya itu dikaitkan dengan yang namanya asosiasi. Jadi jawabannya itu adalah asosiasi. Jadi sungai berasosiasi dengan jembatan, pasti dikaitkan dengan jembatan. Seperti itu. Seperti contoh lainnya, lapangan yang rel kereta api yang pasti ada stasiunnya, seperti itu. Itu adalah asosiasi. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya berkaitan dengan SIG, Sistem Informasi Geografi. Nah, di sini yang saya bahas cuma pemanfaatan SIG saja. Salah satu kasus pemanfaatan SIG. Nah, perhatikan manfaat SIG berikut. Ada pemetaan penggunaan lahan, memantau daerah rawan banjir, mengetahui penggunaan lahan dari waktu ke waktu, memantau dan memonitoring penyebaran penyakit. Pemanfaatan SIG dalam bidang sumber daya alam. Dalam bidang pemetaan sumber daya alam ditunjukkan oleh nomor ini ya, kita fokus di pemetaan sumber daya alam atau SDA. Jadi yang nggak bahas tentang SDA berarti salah. Pemetaan penggunaan lahan masih masuk akal. Ini mungkin masih SDA ya, penggunaan lahan. Memantau daerah rawan bencana banjir. Banjir ini bukan sumber daya alam. Banjir ini berkaitan dengan bencana alam. Ya, jadi banjir bukan, yang ada duanya salah. Ini salah, ini salah, ini salah. Berarti ABC salah. Mengetahui penggunaan lahan dari waktu ke waktu. Wah, ini masih masuk akal. 4. Memantau dan memonitor penyebaran penyakit. Nah, penyebaran penyakit ini berkaitan dengan bencana juga. Nah, berarti bukan. Yang ada 2 sama 4-nya salah. Ini salah, ini salah, ini salah. Berarti jawabannya D, 1 dan 3. Seperti itu ya. Nah, itu adalah bagaimana kita menganalisis soal-soal yang berkaitan dengan soal geografi kelas 10, bagaimana kita cara menjawabnya. Sudah saya jelaskan tadi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.